Sahabatkus, Renungan Harian Anak. Salam Sahabatkus anak-anak, aku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan terus panggil kami untuk kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tolonglah biarlah setiap kami kiranya Tuhan pimpin, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan renungan kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Nakal, tidak suka ibadah, tidak suka diatur, senangnya melawan, sukanya main terus, berantem, tidak suka dengar nasihat, dan masih banyak lagi julukan bagi orang yang bebal atau nakal. Pembacaan Alkitab kita hari ini yang diambil dari Amos 4 ayat 6 sampai 13. Mari kita baca ayat 11. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, bangsa Israel seringkali melakukan kesalahan kepada Tuhan. Bangsa Israel tidak menuruti apa yang Tuhan mau. Setiap hal yang Tuhan perintahkan pasti mereka melawan. Karena kebebalan sikap atau perbuatan bangsa Israel, maka Tuhan menghukum bangsa Israel. Apa saja hukuman yang Tuhan kasih kepada bangsa Israel? Alkitab mengatakan bahwa mereka mengalami kelaparan yang sangat luar biasa. Karena tanah yang mereka gunakan untuk menanam tidak dapat menghasilkan pangan yang baik. Tanaman mereka gagal. Rakyat mengalami kelaparan di mana-mana. Bukan rakyat saja loh, tapi para pemimpin bangsa Israel juga mengalami kelaparan. Belum lagi wabah hama sehingga semua panen yang mereka tanam gagal. Lalu mereka juga mengalami sakit penyakit yang tidak bisa dideteksi atau tidak bisa dimengerti apa nama penyakitnya. Lalu perseteruan atau kekerasan, bencana alam menyerang mereka, dan kalau sudah seperti itu tidak ada daerah manapun yang sanggup untuk bertahan. Nah, anak-anak, tetapi walaupun mereka mengalami hal semacam itu, masih saja mereka keras kepala. Mereka bebal, susah untuk bertobat. Lalu Nabi Amos yang memperhatikan bangsa Israel, dia menasehati lalu berkata, bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu. Artinya apa anak-anak? Ya mereka akan binasa, akan mati karena kebebalan hati mereka. Anak-anak, dari contoh bangsa Israel ini, kita belajar bahwa kenakalan atau kebebalan hati jika kita mau bertobat, pasti Tuhan akan menolong kita. Asalkan apa? Asalkan kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tidak mungkin orang yang bebal tidak mau bertobat. Ya. Pasti dia dalam hatinya tahu bahwa mereka melakukan hal yang salah. Ya, ingat, Tuhan begitu mengasihi kamu dan saya dan semua orang di dunia ini. Roma 3 ayat 23, semua orang berdosa. Tetapi karena kasihnya Allah kepada kamu, saya dan orang-orang di dunia ini, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini menebus dosa semua orang. Termasuk siapa? Kamu dan saya. Ingat Yohanes 3 ayat 16 ya. Mari anak-anak kita bertobat kembali kepada jalan kebenaran, kepada satu-satunya Tuhan yang penuh kasih. Kita bertobat memohon ampun dari dosa-dosa kita semua ya, dosa kamu, dosa saya, dosa semua orang yang ada di dunia ini, agar hidup kita bagi Kristus. Ya, ada satu pribadi yang rela datang ke dunia ini untuk menebus dosa semua orang di dunia ini. Ya, kekejian, siksaan yang dia terima begitu mengerikan. Dia datang menjadi serupa dengan manusia. Dia dikandung oleh seorang perempuan. Dia lahir di dalam palungan, dibungkus dengan lampin. Lalu dalam pelayanannya dia ditangkap, dia disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, itu semua dia lakukan untuk kamu dan saya dan orang-orang yang percaya. Pada hari yang ketiga dia bangkit naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kamu dan saya dan orang-orang yang percaya. Dia hidup berkemenangan kekal selama-lamanya. Kalian
tahu siapa dia? Iya, dia Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, maukah kamu yang sudah percaya untuk hidup dipimpin oleh Tuhan? Kita mau melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Tidak bebal, tidak nakal, ya. Kita mau menuruti perintah Tuhan. Mau sekolah minggu, mau beribadah, mau baca firman-Nya, mau belajar dengan tekun, ya. Agar apa? Agar hidup kita bagi Kristus, ya. Agar hidup kita memuliakan Tuhan. Mau ya anak-anak? Habatus, hidup aku bagi Kristus. Nah, untuk anak-anak yang mau menerima anugerah keselamatan dan cinta kasih Tuhan, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami mau mengubahkan kehidupan kami yang tidak layak ini Tuhan, sehingga kami mau melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Agar kami mau setia datang kepada Tuhan, mau melakukan hal yang berguna bagi Tuhan, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.